Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan membahas materi dengan judul Formulasi tablet salut teofilin menggunakan eksipien koproses pregelatinisasi pati singkong metil selulosa sebagai bahan penyalut. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan prodi serta anggota dari kelompok kami. Kami dari Prodi S1 Farmasi semester 3 dengan anggota kelompok saya sendiri Putu Ayudayana Dewi NIM 1908901607 sebagai pemateri pertama dan teman saya Iketut Aditya Kusuma Pratama dengan NIM 1908901601 sebagai pemateri kedua. Langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Teofilin. Teofilin merupakan obat yang memiliki indeks terapi yang sempit, di mana konsentrasi dalam plasma yang melebihi 10 mikrogram per mili akan menyebabkan efek samping, dikemukakan oleh Sweetman tahun 2007. Oleh karena itu, teofilin sebaiknya dibuat dalam bentuk sediaan lepas terkendali. Dari sediaan lepas terkendali tersebut diharapkan dapat memberikan konsentrasi zat aktif dalam plasma yang adekuat dalam jangka waktu yang panjang tanpa menyebabkan efek samping, dikemukakan oleh Rovi, Chanoin, dan Benedetti tahun 1982. Pengertian dari penyalutan. Penyalutan merupakan salah satu metode efektif yang digunakan pada bentuk sediaan lepas terkendali. Polimer seperti metil selulosa (MC) dan hidroksil propil metil selulosa atau disingkat dengan HPMC merupakan contoh polimer yang dapat digunakan untuk penyalutan. Pengembangan eksipien tersebut adalah koproses, yaitu suatu konsep baru yang melibatkan interaksi antara dua atau lebih eksipien pada tingkat subpartikel. Dalam penelitian ini digunakan teofilin sebagai model obat dalam tablet inti yang akan disalut dengan koproses PPS MC dengan tujuan penelitian ini untuk membuktikan manfaat eksipien koproses pregelatinisasi pati singkong metil selulosa sebagai bahan penyalut tablet lepas terkendali dari teofilin. Metode pada penelitian ini memerlukan alat dan bahan, yaitu PPS metil selulosa, dapar asam klorida 0,1 N dengan pH 1,2, dapar fosfat pH 7,2, PEG 4000, sunset yellow, laktosa hidrat, amilum, aquades, mesin pencetak tablet, bulk tapered density tester, texture analyzer, mikroskop optik, homogenizer, Fourier transformation infrared type, thermal analysis DCC6, oven, desikator, termometer, dan alat-alat gelas. Selanjutnya yaitu formulasi dan evaluasi tablet inti. Pembuatan tablet inti dapat dilihat pada gambar, yaitu pada tabel 1 formula tablet inti terdapat komposisi serta jumlah yang sudah ditentukan, yaitu teofilin dengan 200 mg, laktosa hidrat 280 mg, pasta amilum 10% 20 mg dengan total 500 mg. Tablet inti dibuat menggunakan metode granulasi basal. Selanjutnya kita masuk kepada hasil dan pembahasan, yaitu pembuatan tablet inti. Tablet inti teofilin dibuat dengan metode granulasi basah. Metode ini dipilih untuk menghasilkan tablet yang keras dan tidak rapuh. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan tablet inti antara lain laktosa hidrat sebagai pengisi dan
pasta amilum 10% sebagai pengikat. Laktosa hidrat biasanya digunakan pada metode granulasi basah dan dipilih sebagai pengisi karena bercampur baik dan tidak bereaksi dengan model obat yang digunakan, serta dapat meningkatkan efisiensi pengikat sehingga tablet yang dihasilkan tidak rapuh. Selanjutnya dibahas pada evaluasi tablet inti. Tablet inti yang dihasilkan berbentuk bulat biconvex berwarna putih, agak mengkilat, memiliki permukaan yang licin, dan tepi tablet yang kurang rata. Dapat dilihat pada gambar 1. Kekerasan rata-rata tablet inti theophylline adalah 9,088 kurang lebih 0,75 kP. Tablet inti theophylline memiliki keregasan sebesar 0,40%. Tablet inti memiliki diameter yang seragam yakni 10,98 mm. Tebal rata-rata tablet 6,198 atau kurang lebih 0,12 mm. Bobot tablet berkisar antara 498 sampai 503 mg dengan rata-rata 500,25 kurang lebih 1,20 mg. Kandungan obat yang dimiliki tablet theophylline sebesar 106,4 kurang lebih 0,23%. Selanjutnya yaitu formulasi dan evaluasi dari tablet salut. Bahan penyalut yang digunakan terdiri dari 4 formula. Formula 1 menggunakan PPS 4% dan plastisid 50%. Formula 2 menggunakan MC 1% dan plastizer 50%. Formula 3, 4, dan 5 variasi frekuensi penyalutan menggunakan excipient coproses PPS MC 4:1 yaitu 4% dan plastizer 50%. Formula 6 menggunakan excipient komproses PPS MC 4:1 yaitu 2% dan plastizer 50%. Presentasi plastizer yang digunakan dihitung dari jumlah polimer total pada formula sitas rata-rata formula 1, 2, 3, 5, dan 6. Dapat dilihat pada gambar, yaitu diagram perbandingan viskositas rata-rata formula dari penyalut. Adalah 373,5 CPS, 188,21 CPS, 1294,07 CPS, dan 129,09 CPS. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Ayu Ana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi tablet salut. Pada formula 1 menghasilkan tablet salut berwarna kuning jingga dengan permukaan agak halus dan tidak mengkilat. Formula 2 menghasilkan tablet salut berwarna jingga dengan permukaan licin dan agak mengkilat. Sedangkan formula 3, 4, 5, dan 6 menghasilkan tablet salut berwarna kuning dengan permukaan agak kasar dan tidak mengkilat. Dalam kurung pada gambar 4. Kekerasan tablet salut dari formula 1 sampai 6 adalah 13,42 kurang lebih 0,4 kP, 19,06 kurang lebih 0,8 kP, 22,52 kurang lebih 59 kP, 23,62 kurang lebih 0,1 kP, 27,92 kurang lebih 0,51 kP, dan 19,21 kurang lebih 0,39 kP. Perbedaan frekuensi penyalutan yang dialami 3, 4, dan 5 berpengaruh pada hasil uji kekerasan, di mana makin tinggi frekuensi penyalutan,
dalam kurung makin banyak bahan penyalut yang digunakan, kurung tutup, maka makin keras tablet salut yang dihasilkan. Profil pelepasan teofilin. Hasil uji pelepasan teofilin dari tablet salut formula 1-6 dalam medium dapar klorida pH 1, 2, dan dapar fosfat pH 7,2. Profil pelepasan tablet salut formula 1-6 ditunjukkan oleh gambar 6. Tablet yang disalut dengan eksipien koproses PPS-MC diharapkan mampu memberikan profil pelepasan obat yang terkendali. Oleh karena itu, uji disolasi merupakan evaluasi paling penting yang harus dilakukan untuk mengetahui profil pelepasan obat dari tablet salut yang telah dibuat. Faktor yang mempengaruhi pelepasan obat dari sediaan antara lain sifat fisikokimia obat atau kelarutan, pH, dan pKa, dan komposisi bahan dalam sediaan. Jadi kesimpulan yang dapat saya tarik adalah tablet yang disalut dengan eksipien koproses PPS-MC 4:1. Formula 3, 4, 5, dan 6 dapat digunakan untuk sediaan lepas terkendali selama 8 jam. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om. Terima kasih.